Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan segala karunia. Yang tidak putus-putusnya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Baik itu nikmat yang terkait dengan kehidupan kita di dunia ini, sampai kepada nikmat yang terkait dengan agama, terkait dengan kehidupan di alam akhirat, dan itu merupakan nikmat yang khusus dan tidak terhitung jumlahnya. Kita baru saja menyelesaikan salat maghrib. Alhamdulillah, kita menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim yang mukallaf, yang balik, akil, yang mendapatkan beban syariat. Sebab itulah maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yaitu untuk mengabdi, menghambakan diri, beribadah, dan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini alhamdulillah kita sudah masuk malam 15 Sya'ban. Sebab hari ini tanggal 14. Dan dimaklumi dalam penanggalan Hijriyah, masuknya tanggal itu ketika terbenamnya matahari. Ketika terbenamnya matahari itu sudah pergantian hari, sudah pergantian tanggal. Berbeda dengan yang di yang miladiah. Nanti pukul 00 lewat 00 berganti hari. Tapi kalau dalam penanggalan Islam, begitu matahari terbenam di sebelah barat, itu sudah berganti. Makanya ketika hendak memulai puasa di bulan Ramadan, itu disyariatkan untuk melihat hilal, untuk melihat bulan sabit. Dan itu hanya terlihat ketika matahari telah terbenam. Ketika matahari telah terbenam. Kalau tidak terlihat ketika itu, maka dalam tuntunan sunnah digenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Barulah keesokan harinya itu masuk 1 Ramadan. Sebab bulan dalam Islam hanya ada 2. Kalau bukan 29 hari maka pasti 30. Tidak ada yang sampai 31
Dan juga tidak ada yang hanya sampai hitungan harinya 28. Tapi dalam Islam hanya 29 dan 30. Dan kapan hilal tidak muncul pada saat terbenamnya matahari atau bulan nanti muncul setelahnya, maka itu sudah lewat tanggal 1. Apalagi kalau bulan sudah di tengah-tengah, itu bukan lagi bulan, bukan lagi hilal namanya. Iya, kalau pas di tengah-tengah itu sudah al-badar. Iya. Nah, tayyib. Kita masuk di malam 15 Sya'ban, pertengahan Sya'ban, yang sebahagian dari kalangan kaum muslimin, meski tidak semuanya, mengkhususkan malam 15 Sya'ban dengan amalan-amalan tertentu, dengan zikir tertentu, membaca, ada yang disebut dengan yasinan, ada juga yang disebut dengan tahlilan, ada juga yang disebut dengan takbiran, dan yang lain-lain. Kenapa dilakukan? Alasannya 15 Sya'ban. Alasannya sudah masuk pertengahan Sya'ban. Dan biasanya keesokan harinya ada yang puasa dalam rangka memperingati 15 Sya'ban. Kalau dilihat dari kacamata biasa, itu kelihatannya bagus. Sebab kenapa? Ibadah, kebaikan. Iya, berzikir, membaca Al-Quran, salat, puasa, itu kan ibadah. Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi tuntunan syariat, khususnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang dilakukan di masa salafus saleh, pendahulu kita yang saleh, baik di kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka tidak mengkhususkan. Mereka tidak mengkhususkan suatu ibadah atau amalan tertentu terkait dengan 15 Sya'ban, terkait dengan pertengahan Sya'ban, tidak ada. Meski mereka mengetahui ada keutamaan pertengahan Sya'ban. Iya, keutamaannya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga disebutkan oleh Imam Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattani'u 'ala 'abdihi lailata nisfi min Sya'ban." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mendatangi hambanya pada 15 Sya'ban. Mendatangi hambanya pada 15 Sya'ban, pertengahan Sya'ban atau 15 Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampuni seluruh hambanya ketika itu. Ini keutamaannya. Ini malam pengampunan. Diampuni seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk semua insyaallah. Illa, tapi ternyata ada yang dikecualikan. Ada yang tidak mendapatkan keutamaan ampunan. Siapa itu? Illa limusyrikin aw musyahinin. Kecuali mereka yang musyrik. Tahu musyrik? Musyrik itu pelaku kesyirikan. Kalau kesyirikan perbuatannya, pelakunya disebut sebagai musyrik. Nah, dibedakan perbedaan-perbedaan seperti itu. Islam itu agamanya, statusnya dia adalah muslim. Iya. Seorang yang melakukan nifak, perbuatannya, pelakunya disebut sebagai munafik. Iya. Ada perbuatan, ada failnya, ada pelakunya. Musyrik, pelaku kesyirikan. Nah, ini berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana kesyirikan.
yang melakukan tindak pidana kesyirikan. Apakah itu kesyirikan dalam bentuk ucapan, kesyirikan dalam bentuk perbuatan, atau kesyirikan dalam niat. Ini semua sudah pernah kita ungkap ya. Iya, bentuk-bentuk kesyirikan di dalam niat, di dalam ucapan, dalam perbuatan, berpotensi semua masuk kesyirikan. Iya. Apakah itu kesyirikan yang kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari lingkup Islam, ataukah itu kesyirikan yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari lingkup Islam? Ini tidak mendapatkan keutamaan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyazu billahi min zalik. Kalau 15 Sya'ban ya. Ini 15 Sya'ban. Di situ juga menunjukkan penting sekali kita mempelajari akidah. Penting sekali kita mempelajari tauhid. Mana yang tauhid, mana yang syirik. Dan tidak hanya fokus mempelajari keutamaan dan keutamaan. Betapa banyak orang mempelajari keutamaan, semangat dalam melakukan keutamaan dari ibadah, tapi ternyata ia melakukan pembatal dari ibadah itu dalam keadaan dia tidak mengetahui itu. Kenapa? Yang dia tahu keutamaan sholat berjamaah, semangat sholat berjamaah, tapi ternyata syaratnya sholat dia tidak tahu. Nah, syaratnya sholat dia tidak tahu, otomatis dia tidak mendapatkan keutamaan itu. Bahkan ibadahnya menjadi batal. Iya. Makanya para ulama menekankan, sebelum keutamaan sampaikan hukum. Iya. Supaya kenapa? Tidak sembarangan di dalam melakukan ibadah. Nah, kemudian golongan yang kedua, illa limusyrikin au musyahinin. Musyahinin itu maksudnya mereka yang bermusuhan, mereka yang baku cambak, mereka yang baku bombe, apalagi istilahnya, mereka yang baku musuh, mereka yang saling membelakangi dalam persoalan-persoalan duniawiyah. Dalam persoalan duniawiyah, dalam persoalan duniawi atau pribadi, bukan masalah agama. Nah, sebab dalam masalah agama itu ada pengkhususan, sebagaimana dimaklumi dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka yang misalnya dua orang saling bermusuhan, saling baku bombe, tidak saling berbicara dan seterusnya, masuk 15 Sya'ban tidak mendapat keutamaan itu. Tidak mendapatkan keutamaan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memotivasi kita sekaligus mentarhib, atau istilahnya mentarghib dan mentarhib. Memotivasi kita untuk saling berkasih sayang di antara sama kaum muslimin. Mudah saling memaafkan, saling at-tasamuh di antara sesama kaum muslimin, sekaligus mentarhib, mengancam siapa saja yang suka bermusuhan, siapa saja yang suka baku cambak, baku bombe, itu tidak mendapatkan keutamaan yang besar. Dalam konteks kita ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu muqaddimah kita, sekedar untuk mengingatkan, jangan sampai 15 Sya'ban ini ada yang mengkhususkan. Iya. Mudah-mudahan di tempat ini tidak seperti itu, ya. Sebab mengkhususkan ibadah tertentu dengan jumlah bilangan tertentu pada hari tertentu itu membutuhkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh asal sembarangan kita melakukannya. Tidak boleh dalilnya itu banyak orang yang lakukan. Tidak boleh dalilnya kebiasaan saya. Tidak boleh dalilnya tradisi saya sejak kecil.
Tidak. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu yang benar. Adapun kebiasaan kita, tradisi kita, cocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan dibalik. Mau tapi jadi. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, di zaman beliau masih hidup, Syekh Albani, kaum muslimin mereka semangat beribadah, tapi beribadah sesuai dengan maunya dia. Beribadah sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau dibilang ibadah semangat, tapi maunya tidak mau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu peringatan sekaligus nasihat. Bahwasanya kita hidup ini di zaman saat ini, kaum muslimin demikian keadaannya. Ada yang memang tidak mau beribadah, waliyadzubillah. Ada yang mau beribadah tapi sesuai maunya dia, sesuai dengan keinginannya, sesuai kebiasaannya, sesuai tradisinya dan seterusnya. Ini yang keliru jemaah sekalian. Seharusnya kita mencocokkan, menyesuaikan apa yang kita lakukan berupa ibadah ataupun muamalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu juga tidak cukup. Tapi hendaknya Al-Quran dan As-Sunnah dipahami sesuai dengan pemahaman umat terbaik. Dialah salaful ummah, salafus saleh, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini yang menjadi pembeda di antara kelompok-kelompok Islam yang ada. Sebab semua kelompok Islam mengakunya Al-Quran dan Sunnah. Iya enggak? Iya, kecuali ingkar sunnah. Kan begitu. Ingkar sunnah jelas tidak pakai sunnah. Tapi semua, apakah itu, tidak apa-apa saya sebut ya, NU, Muhammadiyah, organisasi A, organisasi B, termasuk yang sudah dibubarkan kemarin dan yang akan dibubarkan selanjutnya, semuanya pakai Al-Quran dan Sunnah. Lalu apa titik perbedaannya? Apa yang membedakan? Semuanya sepakat Al-Quran dan Sunnah. Letak perbedaan atau titik perbedaannya, bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Yang dia gunakan pemahamannya siapa? Kan ada yang menggunakan pemahamannya Kiai Fulan, maka jadilah kelompok Fulan. Kan begitu? Iya. Ada yang menggunakan pemahamannya si A, si B, si C dan seterusnya. Di zaman dahulu saja ada yang namanya Khawarij. Khawarij, kelompok yang suka membangkang, memberontak kepada pemerintah dengan berbagai sekte-sektenya. Itu Al-Quran dan Sunnah juga nak pakai. Tapi memahami Al-Quran dan Sunnah, di situ dia modelnya beda. Tauhidnya dia sudah mulai beda. Nah, kelompok-kelompok yang sebenarnya cikal model-modelnya ada di zaman kita ini. Demo dan seterusnya. Itu kan model-model Khawarij. Pakai alasan kan pemerintah membolehkan. Loh, sejak kapan itu jadi dalil? Sejak kapan itu jadi dalil? Pemerintah membolehkan riba, apakah boleh juga kita lakukan riba? Kan tidak. Jangan alasannya itu. Padahal mengaku di atas salafus saleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada sejarahnya itu demo dalam Islam. Apalagi demonstrasi Islami, demo tidak ada. Tidak pernah. Ambil lagi hadis-hadis, ini bentuk demo, ini bentuk demo. Seandainya bentuk demo itu ada, pasti Nabi sebutkan. Pasti Nabi sebutkan. Padahal mereka mengaku Al-Quran dan Sunnah itu. Mengaku Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka tidak pahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terbaik. Nabi sudah mengingatkan
Iya, faman arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Siapa yang ingin menegur, siapa yang ingin menasihati, iya, penguasa, pemerintah, fala yubdi alaniyatan, jangan dia lakukan di depan umum. Jangan dia lakukan terang-terangan. Apakah bentuknya dengan selebaran Jum'ah atau di atas mimbar dia sebutkan naik pemerintah. Jangan. Nabi sudah larang itu. Nah, termasuk turun ke jalan. Nabi sudah larang itu. Lalu Nabi kasih solusi. Walakin ya'khudh biyadi fayakhlu fa in qubila minhu fadhak wa illa kada addal ladzi kana alaihi. Nabi kasih solusi. Nabi melarang seperti itu, Nabi kasih solusi. Apa itu? Iya. Ambil tangannya itu pemerintah. Cari tempat yang sepi. Hanya kamu berdua. Nasihati di situ. Tegur di situ. Iya. Nabi berikan solusi. Terus kalau misalnya pemerintah tidak mau terima, iya, menolak dan seterusnya, apa kata Nabi? Fa in qubila minhu fadzaka. Kalau pemerintah menerima, alhamdulillah. Wa illa, kalau tidak, bukan memaksakan diri, tapi kata Nabi, kamu sudah menunaikan kewajibanmu menasihati, bukan mengharuskan nasihatmu diterima. Ini yang kurang dipahami jemaah sekalian. Mau menegakkan Islam, mensyiarkan Islam dengan cara dan tuntunan bukan dari tuntunan nabawiyah, kemudian memakai label sesuai pemahaman salafus saleh. Itu bukan pengakuan. Bukti mana? Buktinya mana? Jangan dikira itu demo itu namanya perkara enteng. Subhanallah. Suriah, kita pasti tahu Suriah. Iya toh? Sunni. Iya, kaum muslimin Sunni. Sekarang bagaimana nasibnya? Subhanallah. Itu awalnya apa? Demo. Dia cari fatwa-fatwa para ulama yang memang pemikirannya pemikiran Khawarij, seperti Aid Al-Qarni, Safar Khawali. Iya, dicari itu yang seperti itu fatwanya. Tidak berfatwa kepada ulama besar yang masih hidup di zaman itu, seperti Syekh Albani, Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan. Masih hidup mereka, cari ulama-ulama yang ya cetek-cetek. Hasilnya apa? Iya, tidak apa-apa kamu demo. Demo mereka. Syekh Mukbil rahimahullah sudah mengingatkan, kami tidak pernah memerintahkan kalian untuk melakukan demonstrasi. Itu ketika awal-awal Suriah. Tidak pernah itu. Syekh Mukbil masih hidup, ahli hadis. Para ulama terkemuka masih hidup, diambil fatwa ulama-ulama yang punya pemikiran Khawarij. Safar Hawali, Aid Al-Qarni, Salman Al-Audah. Subhanallah. Hasilnya apa? Bangkit itu girah para pemuda yang semangat Islamnya tinggi. Bangkit tanpa disertai ilmu syar'i. Demo. Lama-lama apa demo? Angkat senjata. Kenapa? Merasa sudah banyak. Kamu kira pemerintah Suriah tidak bodoh? Kamu kira pemerintah Suriah itu bodoh? Yang namanya otoritas, dia bisa minta bantuan ke negara lain. Hasilnya apa jemaah sekalian? Tercipta keamanan di Suriah. Itu kalau menyelisihi tuntunan Nabi. Mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan sunnah. Ini sering kita ingatkan, sebab kadang ada kelompok-kelompok yang mentalbis, mengatasnamakan itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pemahaman salafus saleh dan seterusnya. Tapi ternyata dalam tataran praktek banyak yang menyimpang. Ini yang membedakan jemaah sekalian. Semua kelompok mengaku Al-Quran Sunnah, tapi memahami Al-Quran Sunnah dengan pemahamannya siapa?
Pemahamannya siapa yang kamu pakai? Iya. Nah, Suriah sudah berlalu. Hasilnya apa? Hancur kaum muslimin. Kenapa? Tidak mengikuti koridor sunnah. Setelahnya itu apa? Mesir. Mesir juga apa? Demo. Digerakkan oleh kelompok Al-Ikhwanul Muslimun. Iya, yang mereka bergerak dari bawah tanah. Ia mengumpulkan para pemuda. Awalnya dikumpul-kumpul. Ayo kita pengajian-pengajian. Jelas semangatnya pemuda. Ngumpul-kumpul. Kayak begini. Awalnya keutamaan. Hakul muslim alal muslim situn. Iya, itu dibahas. Iya. Dibagi dua. Ada ta'lim, ada tarbiyah. Dibagi dua. Ta'lim tidak wajib. Tarbiyah itu wajib. Iya. Ta'lim 100% transfer ilmu. Tarbiyah, iya, hanya 30% transfer ilmu. 70%-nya pengkaderan. Bagaimana kamu dididik, bagaimana kamu loyal, bagaimana kamu setia dengan organisasi. Apapun dikatakan orang, kamu setia dan taat. Al-Ikhwanul Muslimun. Iya. Makanya dibikin jenjang. Pertama apa? Ta'rif. Pengenalan. Di situ dilihat dia loyal apa tidak. Senang tak dia dengan ini Al-Ikhwanul Muslimun? Kalau senang, naik jadi tamhid. Iya. Mulai lagi dipakai buku-buku usul salasa dan seterusnya. Begitu. Iya, memang buku-buku ulama Ahlussunnah dipakai. Tapi 30% saja namanya tarbiyah. 70%-nya ya bagaimana di kadar ini. Kalau dilihat dia loyal, senang dengan kita, naik takwin. Kalau sudah takwin itu sudah kadang dipanggil Ustadz fulan. Itu kadang saya heran. Iya. Satu, bahasa Arab tidak tahu. Iya. Kedua, bacaan Al-Quran, hafalan tidak seberapa. Bacaan Al-Quran juga tidak beres. Sudah dipanggil Ustadz. Subhanallah. Iya. Ustadz, Masya Allah. Kenapa? Sudah takwin. Kalau sudah takwin, ya bisa membina di bawahnya. Yang dilihat yang baru-baru lagi masuk. Kamu masuk, ta'arif dulu. Dilihat dulu. Begitu. Kalau sudah lulus takwin, sudah loyal betul, sudah senang dengan itu, naik ke tingkat yang paling tinggi, tanfiz. Tanfiz. Itu paling puncak, itu tanfiz. Dia sudah bisa ngatur kiri kanan, bla 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 seterusnya. Tingkat loyalnya tidak usah ditanyakan. Apapun keputusan organisasi, dia pasti sami'na wa ta'na. Iya. Ya saya berani cerita karena saya alami. Saya pernah alami. Iya. Nah. Kalau sudah tanfiz itu. Makanya itu sudah menggerakkan kiri kanan itu. Target. Kamu ke daerah fulan. Di sana sekian persen mesti jadi kader kita. Nih ya. Bagaimanapun caranya jadi kader kita. Metodologi Ikhwanul Muslimun. Kemudian itu dibalut dengan pemahaman salafus soleh. Subhanallah. Itu menipu, mentalbis anak-anak muda yang semangat belajar, kasihan. Iya. Termasuk saya juga tertipu memang dulu. Nah, sampai tingkatannya sampai seperti itu. Alhamdulillah mengenal manhaj salaf. Iya, manhaj salafus soleh. Iya. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi di Mesir. Demo. Kenapa? Pemerintah tidak adil, pemerintah begini dan seterusnya. Demo awalnya, demo. Setelah merasa kadernya sudah banyak, iya, sudah bisa digerakkan, lakukan kudeta. Lakukan kudeta. Dan itu yang menjadi manhaj, metodologinya. Salah seorang teman saya angkatan dulu namanya Muhammad Tasrif. Itu menceritakan dengan detail itu. Kamu ke Ambon, sebab memang dia asalnya dari Ambon. Iya. Dia di departemen dakwah dulu. Kamu ke Ambon, kasih banyak kader sebanyak-banyaknya. Kalau sudah banyak, kita akan tegakkan. Bayangkan. Jadi memang metodologi dakwah, tujuan dakwahnya mengumpulkan jemaah anggota, mencari kader sebanyak-banyaknya.
Sementara metodologi dakwah para nabi dan rasul tidak ada itu targetnya kamu mesti kasih banyak kader, tidak ada. Karena kalau kader yang banyak jadi target kesuksesan nabi dan rasul tidak berhasil. Kan ada nabi pengikutnya cuma satu, ada nabi pengikutnya cuma dua, ada nabi tidak ada pengikutnya. Dan itu disebutkan dalam hadits yang sahih. Mereka cuma menyampaikan al-haq. Mereka terima, alhamdulillah. Tidak terima, sabar. Bukan dibujuk-bujuk, diajak-ajak terus supaya jadi subhanallah. Itu bukan metodologi. Iya, dakwanya para salafus saleh yang merupakan rintisan dakwah para nabi dan rasul. Bukan sama sekali. Hasilnya Mesir bergolak. Dikudeta presiden yang lama. Iya kan? Siapa namanya dulu itu? Apa? Husni Mubarak. Berhasil kelompok Ikhwanul Muslimun, ya kan? Kan berhasil mengkudeta. Pertanyaan saya, apakah selesai masalah? Tidak selesai masalah. Kamu kira banyak yang senang dengan Ikhwanul Muslimun, banyak juga yang tidak senang. Apalagi aparat pemerintah, militer. Berapa lama jadi presiden? Apa saya tahu? Berapa lama jadi presiden itu Muhammad Mursi? Iya. Itu disambut gegap gempita. Oh, tokoh Ikhwanul Muslimun jadi presiden di Mesir. Diwawancarai di berbagai televisi. Inilah visioner Islam dan seterusnya. Berapa lama? Ditumbangkan lagi sama militer, ya kan? Iya. Yang ingin saya tekankan di sini, bagaimana sebuah perjuangan tidak dalam bingkai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah berhasil. Wallahi tidak akan pernah berhasil. Bahkan yang terjadi jemaah sekalian, darah kaum muslimin berapa yang tumpah di Mesir? Berapa? Jutaan. Siapa yang bertanggung jawab itu? Siapa yang bertanggung jawab itu? Iya. Satu orang muslim yang mati, subhanallah, dosamu besar sekali. Itulah kenapa para ulama ahlus sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang semisal dengan beliau ketika diajak untuk melakukan demo dan kudeta, beliau menolak. Kenapa? Ujung-ujungnya darah kaum muslimin tertumpah. Pasti itu. Padahal tujuan dari syariat Islam yang kita kenal dengan istilah maqasidus syariah, syariat Islam datang dengan punya tujuan. Tujuannya apa? Menjaga nyawa kaum muslimin. Itulah. Sampai sekarang tidak ada keamanan. Iya toh? Tidak ada. Makanya jemaah sekalian, di momen ini saya ingin ingatkan, meskipun ada demo 212, 313, 522 dan seterusnya, iya, itu diusung oleh ormas fulan, jangan terpesona dengan itu semua. Iya, persoalan seperti itu minta fatwa ulama yang kibar. Iya, jangan kamaca-maca kata orang Palopo. Iya, Makassar bilang jangan kau talek-talekang. Iya, nah, itu persoalan besar. Iya, kita dituntun oleh para ulama minta fatwa ulama yang kibar, yang besar. Sebab ini menyangkut nyawa kaum muslimin, ini menyangkut maslahat kaum muslimin. Tidak boleh segelintir orang yang berfatwa. Tidak boleh. Nah, yang saya khawatirkan nantinya demo-demo ji, lama-lama angkat senjata. Kalau sudah angkat senjata, kita bingung. Jangan sampai sebentar nak bunuh kah ini? Jangan sampai. Iya kan begitu? Iya tuh. Kenapa? Mungkin kita tidak terpengaruh, tapi teman kita sudah terpengaruh dengan pemahaman begitu. Iya. Ketemu di jalan, tidak ada keamanan. Padahal sama-sama muslim. Hebatnya lagi sama-sama berjenggot. Iya toh? Sama-sama pakai gamis. Ya Allah. Tempul di jalan,
main pedang-pedang. Subhanallah. Itulah perjuangan tanpa bingkai sunnah. Nah, perjuangan yang dimulai dari sunnah, ikuti sunnah para nabi dan rasul. Apa itu? Dakwakan tauhid terlebih dahulu. Pahamkan masyarakat dengan tauhid terlebih dahulu. Kalau masyarakat paham tauhid, tidak usah cerita khilafah, tidak usah bikin seminar, tidak usah. Itu khilafah buah dari tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat la yastakhlifannakum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablikum. Allah menjanjikan kepada siapa? Amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Bagian dari keimanan tauhid. Mereka dijanjikan dengan apa? Khilafah. Kepemimpinan. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafah? Bukan. Tauhid. Kenapa? Seluruh Nabi dan Rasul tauhid dulu. Nanti khilafah ada kapan? Setelah Nabi meninggal. Itu buah dari perjuangan tauhid, khilafah. Nah, mau langsung dapat buahnya, tapi tidak pernah mengusahakan. Ibarat petani ingin memanen padi yang kualitas bagus, tapi tidak pernah punya sawah. Iya toh? Tidak pernah punya sawah. Kalau punya sawah tidak pernah ditanami padi. Ini tanam cuma rumput. Mau dapat buah apa? Mimpi mau menegakkan syariat Islam, sementara keimanan dan amalan soleh tidak ada. Syariat Islam yang mana? Ungkapan yang disebutkan Syekh Albani rahimahullah. Iya, beliau mengatakan tegakkan khilafah, fi nafsika, pada dirimu. Tegakkan khilafah dalam dirimu, dia akan tegak di bumi ini. Maksudnya apa? Tegakkan syariat Islam dalam diri kita. Kita dulu yang perbaiki diri kita dengan syariat Islam. Tidak usah kemana-mana dulu. Anfusakum, diri kalian dulu. Memang selama ini syariat Islam sudah lengkap pada diri anda. Sudah lengkap. Nah, ini peringatan jemaah sekalian. Bahwasanya perjuangan yang sesuai dengan sunnah dan metodologi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tauhid. Tauhid berbagi terlebih dahulu. Tegakkan tauhid, jauhi kesyirikan. Tegakkan sunnah, jauhi bid'ah. Itu dulu. Itu dulu. Dalam diri kita. Kita periksa diri kita masing-masing. Sejauh mana kita tegakkan itu. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Iya, ini sebagai bentuk nasihat untuk saya pribadi maupun kepada seluruh jemaah. Tentang pentingnya bagi kita kembali mempelajari dengan baik masalah tauhid, masalah keimanan. Sebab manakala keimanan tauhid kokoh dalam diri seseorang, maka niscaya janji Allah itu pasti terjadi. Kita ingin mendapatkan pemimpin ideal, bukan merubah pemimpinnya, berubah dulu dirimu. Berubah dulu dirimu. Kenapa? Sebab yang memilih pemimpin kan kau je semua. Siapa yang memilih pemimpin? Kan tidak mungkin pemimpin langsung naik, pasti ada yang pilih. Iya kan? Yang milih siapa? Yang milih siapa? Kan kita. Menunjukkan bahwa itulah pemimpin ideal menurut saya. Kan begitu. Makanya dicoblos, dipilih. Iya kan? Iya. Nah, seandainya keimanan kita sudah bagus, sebagaimana yang terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, pemimpin yang adil pasti muncul. Tapi semua kembali kepada diri kita.
Makanya di kesempatan ini kembali saya mengingatkan, penting sekali kita mempelajari tauhid. Penting sekali kita mengenal tauhid dan lawannya itu syirik. Penting sekali kita mengenal sunnah, dan penting kita mempelajari lawan dari sunnah, yaitu kebidahan dan segala yang dibuat-buat di dalam agama Islam. Nah, ini sebagai nasihat. InsyaAllah nanti di kesempatan berikutnya kita lanjutkan di kajian Kasyfus Syubhat. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Baik, sekian jelas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari sisi Allah, yang keliru itu pasti datang dari sisi saya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya minta maaf kepada seluruh jemaah sekalian jika ada ucapan yang tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.